Keguguran itu sebetulnya bisa saja terjadi umumnya di trimester 1 nih, tapi bisa juga di trimester kedua awal. Yang penting masih di bawah 20 minggu. Yang menjadi perhatian adalah di mana keguguran itu tidak hanya terjadi sekali, tetapi terjadi berulang, di mana keguguran terjadi 2 kali atau lebih secara berturut-turut. Penyebab yang tersering adalah kelainan kromosom. Jadi kelainan kromosom itu adalah suatu kelainan dibawa oleh sperma atau sisa telurnya pada saat bersatu itu menjadi berlebih atau bahkan ada yang kurang ataupun ada yang cacat kromosomnya. Nah, kromosom itu mungkin bahasa awamnya bisa dianggap cacat genetik lah. Contohnya bisa ada cacat yang bisa hidup, babynya, ada pun juga kecacatan yang memang tidak bisa hidup sehingga misalnya terjadi keguguran. Ada beberapa faktor resiko sebetulnya, yaitu untuk moms yang usianya di atas 35 tahun itu harus lebih berhati-hati ya. Lalu pada saat ingin hamil sebaiknya dipantau dulu nih keadaan tubuhnya atau sebisa mungkin keadaan tubuh dalam keadaan yang fit, karena Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu mengenai keguguran berulang. Jadi buat kalian yang udah pernah keguguran, nah ini kegugurannya terjadi lagi. Nah, pengen tahu penyebabnya apa dan gimana cara mengatasinya? Tonton terus ya video ini. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang. Tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini. Tinggal diklik aja. Nggak usah khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Keguguran itu adalah suatu istilah di mana suatu kehamilan itu tidak dapat dilanjutkan dan terhenti di bawah usia 20 minggu atau berat babynya itu di bawah 500 gram. Nah, itu yang kita sebut dengan keguguran atau abortus. Keguguran itu sebetulnya bisa saja terjadi umumnya di trimester 1 nih, tapi bisa juga di trimester kedua awal. Yang penting masih di bawah 20 minggu. Yang menjadi perhatian adalah di mana keguguran itu tidak hanya terjadi sekali, tetapi terjadi berulang, di mana keguguran terjadi 2 kali atau lebih secara berturut-turut. Nah, itu penting untuk diketahui penyebabnya. Penyebab yang tersering adalah kelainan kromosom. Jadi kelainan kromosom itu adalah suatu kelainan dibawa oleh sperma atau sisa telurnya pada saat bersatu itu menjadi berlebih atau bahkan ada yang kurang ataupun ada yang cacat kromosomnya. Nah, kromosom itu mungkin bahasa awamnya bisa dianggap cacat genetik lah. Contohnya bisa ada cacat yang bisa hidup, babynya, ada pun juga kecacatan yang memang tidak bisa hidup sehingga misalnya terjadi keguguran. Lalu penyebab lainnya apabila terjadi penyakit autoimun atau adanya kelainan darah. Yang kita sebut biasanya yang paling sering adalah lupus ataupun APS atau anti-phospholipid syndrome. Nah, itu yang dapat menyebabkan suatu kondisi dalam tubuh moms itu mereject atau menolak suatu kehamilan. Mekanismenya sebetulnya macam-macam. Bisa ada yang dari kelainan darah yang lebih gampang menggumpal dan sebagainya. Lalu penyebab yang lainnya bisa disebabkan oleh penyakit tiroid. Nah, penyakit tiroid ini kalau misalnya memang tidak ditangani dengan baik, dia dapat mengganggu nih dari melalui proses implantasinya, proses pembentukan janinnya, bahkan dari kehamilan yang tersendiri, sehingga dapat menyebabkan keguguran. Penyakit tiroid itu pada umumnya ada yang penyakit tiroid dari hipertiroid ataupun dari hipotiroid. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya sudah ada videonya, tinggal kalian klik linknya di sini ya untuk nonton videonya. Penyebab selanjutnya bisa disebabkan oleh yang namanya kelemahan dari serviks atau mulut rahim. Jadi yang biasanya orang bilang rahim lemah. Nah, itu sebetulnya bukan rahimnya, tetapi mulut rahimnya atau leher rahim. Jadi di mana pada saat si babynya itu sudah mulai membesar, umumnya di trimester kedua awal. Usia kehamilannya sudah lebih dari 12 minggu, sekitar 15, 16, 17 minggu. Lalu itu karena mulut rahim yang lemah, akhirnya kehamilannya itu tidak dapat tertopang dengan baik sehingga kehamilan itu keluar dan terjadi keguguran. Nah, mengenai mulut rahim yang lemah itu juga sudah pernah dibahas sebetulnya. Jadi kalian tinggal klik linknya di sini aja ya untuk mengetahui lebih lanjut kok bisa sih jadi kehamilan yang lemah. Lalu hal selanjutnya bisa juga disebabkan oleh kelainan bentuk rahim. Jadi bentuk rahimnya itu kan yang kita tahu yang rahim normal itu ada satu kubah gitu ya, dalamnya kosong sehingga dapat terisi nih sama kehamilannya. Nah, tetapi kalau misalnya di dalamnya itu rahim begini tapi dalamnya ada septa atau ada partisinya, nah itu yang dapat menyebabkan suatu kehamilan itu kurang baik prognosisnya sehingga dapat terjadi keguguran.
Ada beberapa faktor resiko sebetulnya, yaitu untuk moms yang usianya di atas 35 tahun itu harus lebih berhati-hati ya. Lalu pada saat ingin hamil, sebaiknya dipantau dulu nih keadaan tubuhnya atau sebisa mungkin keadaan tubuh dalam keadaan yang fit. Karena apabila tubuh dalam keadaan yang tidak fit atau kurang fit, misalnya terjadi obesitas, kencing manis, atau penyakit-penyakit lainnya yang tidak terkontrol dengan baik, itu dapat menyebabkan terjadinya keguguran pada saat nanti moms hamil. Untuk moms atau pasangan yang ingin sedang merencanakan kehamilan, baiknya diperiksakan dulu ya kondisi keduanya. Jadi baik dari segi prianya dan si wanitanya. Apabila ada penyakit-penyakit keturunan, seenggaknya kita sudah bisa terdeteksi tuh dari awal. Sehingga apabila kita sudah mengetahui penyebabnya, kita dapat menanganinya dengan baik. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.